Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya Tuhan. Itu artinya tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada satupun atau siapapun yang pantas, yang berhak, yang layak dan yang wajib kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan dan penghambaan hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta dan pemilik jagat raya, pemelihara langit cakrawala dan bumi seisinya. Inilah tauhid, inti ajaran para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang kita pegang dengan teguh sampai kapanpun dan apapun konsekuensinya. Sobat juara, sungguh berbahagialah segenap insan yang telah menikmati berkah Ramadan secara hakiki. Semoga kita terpilih di antara hamba-hambanya yang mukmin sejati. Amin ya rabbal alamin. Semoga puasa kita adalah puasa yang dikabulkan. Salat kita adalah salat yang diperkenankan. Zakat, sedekah, dan infak kita adalah zakat, sedekah, dan infak yang diabadikan. Tadarus Al-Quran kita adalah tadarus yang berbalas ganjaran. Serta seluruh rangkaian ibadah sepanjang hari-hari Ramadan adalah ibadah yang tercatat dalam timbangan kebaikan. Agar dengan demikian kita layak memperoleh ridhonya yang amat berharga. Amin ya rabbal alamin. Sobat juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Hal ini disebabkan karena Al-Quran memang untuk pertama kalinya diturunkan di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah 185, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ditunjukkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada penggalan ayat tersebut dengan amat menerang menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran Allah turunkan dengan maksud untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menyikapi Al-Quran yang merupakan hadiah yang sangat agung dari Allah buat kita? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita? Rutinkah membaca Al-Quran? Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi petunjuk hidup bila kita tidak pernah atau rutin membacanya? Petunjuk seperti apa yang kita harapkan dari Al-Quran yang tidak pernah kita baca? Contoh, kalau kita sakit, maka kita akan datang ke dokter untuk berobat. Untuk itu kita harus membayar jasa dokter. Setelah melakukan pemeriksaan dan diagnosis, dokter memberikan resep. Selanjutnya kita ke apotik untuk menebus resep obat. Sekali lagi, kita harus membayar. Semua itu kita lakukan karena kita percaya dokter. Kita percaya obat yang diresepkan akan membuat sembuh. Kalau kepada dokter kita percaya dan mematuhi petunjuk resepnya, kenapa untuk Al-Quran tidak? Padahal dokter bisa saja salah, bahkan sangat mungkin keliru. Tapi kok kita percaya bulat-bulat? Kenapa kepada Al-Quran kita justru ragu? Kita jarang membacanya, kita jarang mempelajari dan memahaminya, kita nyaris tidak pernah mempraktikannya. Kenapa? Bukankah Allah adalah zat yang maha besar? Allah adalah zat yang maha suci dari segala kesalahan dan kekurangan. Allah juga maha rahman dan maha rahim. Allah telah memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia yang terus menerus dan tidak berkesudahan. Apa yang terjadi dengan kita? Mengapa kita begitu mengabaikan Al-Quran?
Apakah kita ragu akan kebenaran Al-Quran? Apakah kita berpendapat Al-Quran hanya cocok dan pas untuk masa silam dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Sobat juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menjadi petunjuk hidup, tidak bisa tidak Al-Quran haruslah dibaca. Begitu sayangnya Allah kepada kita, bahkan hanya dengan membaca Al-Quran kita dilimpahi pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sayangnya Al-Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak mengerti yang kita baca. Syukurlah sekarang ini sudah amat banyak Al-Quran yang dicetak disertai terjemahannya. Ini sangat menolong kita, terutama yang tidak mahir bahasa Arab. Dengan membaca ayat-ayatnya, lalu kita baca terjemahannya, maka kita jadi mengerti. Saat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita mengerti artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Namun demikian, cukupkah kita berharap Al-Quran bisa menjadi petunjuk setelah kita mengerti artinya? Ternyata tidak cukup. Karena selain mengerti terjemahannya, kita juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ada perbedaan mendasar antara mengerti dan memahami. Kita memang mengerti bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Namun, sudahkah kita memahami bahwa dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam berarti bahwa semua dan seluruh pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maknanya tidak ada lagi pujian yang tersisa. Selanjutnya, masih ada satu lagi tahapan yang harus kita lakukan agar Al-Quran benar-benar bisa menjadi petunjuk, yaitu mengamalkannya. Membaca, mengerti, dan memahami Al-Quran akan sama sekali sia-sia bila tidak kita amalkan. Justru hal ini akan mengundang kemurkaan Allah bila kita tidak mampu menyatukan perkataan dan perbuatan. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Ayatnya sangat gamblang, terang benderang, menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lagi pula, bukankah kita selalu meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah? Sadarkah kita bahwa sedikitnya 17 kali sehari kita memohon petunjuk jalan yang lurus kepada Allah? Bukankah dalam setiap rakaat salat kita membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengerti
jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kamu bertakwa. Satu hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk hidup. Dan sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah SAW sudah pernah berwasiat agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar tidak tersesat untuk selama-lamanya. Selama berpegang teguh pada kedua pusaka Islam itu, niscaya kita tidak akan tersesat. Sebaliknya, mencoba melepaskan diri dari Al-Quran dan As-Sunnah, dipastikan kita akan tersesat. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah dan As-Sunnahku. Hadis riwayat Malik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.